kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mario Gloria Srado dengan NIM 2025-010-27. Di sini saya akan mewawancarai dari saudara Lukas Krisna. Yeah. Jadi di sini saya akan bertanya atau mewawancarai 3 pertanyaan. Yeah. Yang pertama, menurut Anda, apakah kurikulum IT sudah memasuki materi data privasi? Langsung dijawab. Iya. Langsung dijawab. Skopnya, lingkupnya Stikom atau Universitas Indonesia? Luas ya. Kalau luas, terus terang belum tahu ya. Aku belum cari-cari tahu lagi kurikulum yang terbaru gimana. Tapi intinya kalau yang dari aku yang tahu dari Stikom itu belum cukup mendalam. Apalagi soal apa tadi? Privasi ya. Iya. Selama ini kan fokusnya SITI ya, apalagi yang berhubungan sama data komputer gitu. Itu masih belum cukup mendalam. Kita itu seringnya dapat materi how to build apps kan, gimana cara membangun aplikasi gitu. Tapi belum sampai gimana cara privasi itu dari awal sebagai privasi by design gitu. Privasi itu harusnya by default. Jadi sebelum kalian membuat aplikasi, sebelum kalian merancang aplikasi, seharusnya itu aplikasi privasi itu harus dipertimbangkan sejak awal, sejak mulai merancang. Harusnya seperti itu. Tapi untuk kurikulum yang kita dapat di Stikom itu belum cukup mendalam soal privasi tadi. Dan yang kedua, apa tips praktis? Sorry, ini ada apa pertanyaan lanjutan buat gitu atau langsung ngomong? Iya. Yang kedua, apa tips praktis untuk melindungi data pribadi dari perspektif teknis? Tips praktis ya. Ya. Kalau dari teknis, yang jelas pertama password harus susah, kan? Harus rumit. Biasanya kombinasi, ada angka, ada huruf, ada simbol gitu kan ya. Ya. Tapi web modern sekarang kan biasanya memang harus persyaratan tuh untuk aplikasi mobile. Password harus mengandung ini bilangan alfanumerik ya. Itu yang pertama. Itu bisa jadi solusi. Terus yang kedua, sekarang tuh ada aplikasi password manager gitu kan ya. Jadi kalian punya satu aplikasi, nah itu isinya buat manajer password kalian. Isinya password di akun kalian, akun apa aja lah, akun e-commerce, akun game gitu. Itu lebih aman karena kalau dari teknisnya itu nanti passwordnya itu dienkripsi terus ngelakuin enkripsinya itu di HP kalian. Terus nanti ada teknik namanya hashing, baru dia passwordnya di hashing, baru dimasukin ke server. Kira-kira gitu. Terus apa tadi ya? Tips pertanyaannya boleh ulang? Apakah tips praktis untuk melindungi data pribadi dari perspektif teknis? Terus bisa juga kalian jangan mau download aplikasi yang di luar Play Store gitu. Soalnya kalau contoh nih ya, ada aplikasi pinjol, tahu kan ya, pinjaman online yang ilegal, apalagi itu belum terdaftar di OJK. Itu biasanya data kalian itu secara nggak langsung itu kalian ngasih data ke mereka, karena mereka belum legal di OJK, jadi mereka bisa bebas pakai data apa aja. Memang benar aplikasinya itu benar ngasih kalian pinjaman gitu, dan sebagainya. Tapi kalian begitu masukin data kalian, nama, alamat, nomor telepon, itu nanti hati-hati bisa jadi profiling gitu. Bisa disebar juga, bahkan dijual. Kira-kira gitu, hati-hati aja. Terus kalau ada satu lagi kayak OTP, tahu kan ya, kalau yang dikirim ke SMS atau WA kode OTP ya. One time password itu kalau dari teknis jangan disebarin ke siapapun gitu, karena itu
cuma milik kalian, rahasia kalian. Gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, aplikasi apa yang sering mencuri data tanpa sadar? Ya itu tadi, aplikasi yang tanpa kita sadari ya, kayak yang tadi aku sebutin, kayak aplikasi pinjol tadi. Itu kan sebenarnya ada nih aplikasinya di Play Store, tapi dia itu nggak tercatat resmi di OJK. Jadi dia landasan hukumnya itu memang nggak ada gitu. Tapi mereka official nih di Play Store gitu. Nah begitu kalian download, kalian masukin data kalian, nama, alamat dan sebagainya tadi. Nah karena dia nggak tunduk sama OJK, dia bisa sewenang-wenang kan pakai datanya. Itu pertama aplikasi. Terus kedua tuh aku pernah nemu aplikasi kayak misalkan di Play Store ada aplikasi center tuh atau aplikasi apa gitu, tapi kok nggak nyambung. Jadi kesimpulannya, kesenjangan materi kurikulum pembelajaran aplikasi masih mengabaikan aspek fundamental privasi data. Padahal ini merupakan fondasi keamanan digital yang krusial. Yang kedua, praktik keamanan esensial. Password wajib kompleks, kombinasi huruf, angka, simbol. Gunakan password manager dengan enkripsi, hashing untuk keamanan optimal. Sumber aplikasi, unduh hanya dari toko resmi seperti Play Store untuk menghindari malware atau pencurian data. Ancaman nyata, aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal meski tersedia di Play Store beroperasi tanpa izin OJK dan menyalahgunakan data pribadi pengguna. Indikator bahaya, permintaan izin yang tidak relevan. Contoh aplikasi center meminta akses kontak dan kamera. Prinsip kunci, selalu verifikasi legalitas aplikasi dan waspadai permintaan izin yang mencurigakan sebelum memberikan data pribadi. Dan dengan demikian, terima kasih kepada Mas Lukas atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat menghargai waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan. Semoga informasi yang kami dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Itu saja dari saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih.